Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout UTBK SNBT tahun 2024. Oke, kita lanjutkan ke subtes penalaran matematika. Nah, dari sini kita lihat ada soalnya biasanya agak banyak ceritanya kayak begini ya. Kita nggak perlu membaca semua ceritanya, kalau perlu kita lihat dulu yang ditanyakan apa. Soalnya biasanya kalau di penalaran itu nggak semua informasi dibutuhkan untuk menjawab soal. Kita lihat bagian terakhir yang ditanya apa? Pada tanggal berapakah PKK RT 5 dan RT 12 memberikan konsumsi bersama untuk yang ketiga kalinya. Oke, kata kuncinya itu bersama. Kalau bersama-sama di sini ada jadwal, terus ditanya kapan bersama, itu kuncinya berarti pakai KPK. Kita cari dulu KPK dari berapa? Ya, KPK dari 2 dan 5. Itu berapa KPK-nya? Ya, KPK dari 2 dan 5 itu adalah 10, seperti itu. Sehingga setiap 10 minggu mereka akan memberikan konsumsi secara bersama-sama. Berarti 10 minggu setelah tanggal 25 Februari akan memberi makan bersama-sama yang kedua, lalu 10 minggu lagi baru yang ketiga. Sehingga masih ada berapa pekan lagi? Jadi 2 dikali 10 sama dengan mereka akan bersama-sama lagi setelah 20 minggu. Oke. Nah, berarti 20 minggu setelah tanggal 25 Februari itu tanggal berapa? Nah, di sini kan masih agak susah, makanya kita konversi dalam hari dulu. 20 minggu itu sama dengan 20 dikali 7 sama dengan 140 hari. Jadi, kedua RT itu akan bersama-sama setelah 140 hari. Nah, berarti ada berapa hari ini setelah 140 hari setelah 25 Februari. Kita tambahin dulu. 25 ditambah 140 sama dengan berapa? 165. Nah, sekarang kita cari di sini setelah 165 ini artinya gimana? Kita tambahin dulu deh yang mendekati berapa. Berarti kalau di bulan Februari itu ada berapa? Februari, karena di sini itu tahun 2024 itu tahun kabisat. Tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 4, bisa dibagi 4. Pengaruhnya di bulan Februari itu ada 29 hari. Oke, 29 hari masih belum nyampe, berarti di bulan Maret itu ada 31 hari. April ada 30 hari. Mei itu kan pada sampai sekitar Juni dan Juli ya. Mei itu sekitar berapa hari? 31. Juni itu sama dengan 30. Sekarang kita coba jumlahkan dulu. 29 tambah 31 itu 60. 60 tambah 30 90. 90 tambah 30 121. Ini 60, 90, ya 121 tambah 30 itu sama dengan 151. Oke, berarti nanti sampai Juni itu ada totalnya 151, karena di sini totalnya 165, berarti 165 dikurangi 151 itu berapa? 5 kurangi 1, 4, 6 kurangi 5 itu 1. Berarti nanti tanggal 14 setelah Juni. Tanggal 14 setelah Juni itu berarti bulan Juli ya. Berarti mereka akan bersama-sama yang ketiga kalinya pada tanggal 14 Juli tahun 2024. Ya, ini jawabannya yang B ya. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat, nah di sini ceritanya masih sama nih, pertanyaan yang kedua. Cuman yang ditanyakan berbeda. Seperti tadi ya, kita langsung fokus, kita lihat yang ditanyakan di sini apa. Jika anggaran untuk pembuatan satu nasi bungkus 12.000, maka total pengeluaran PKK RT 20 sampai menjelang 17 Agustus 2024. Nah, sekarang berarti kita mencari dari tanggal 25 Februari sampai 17 Agustus itu masih ada berapa hari totalnya. Oke, berarti kita cek di sini di bulan Februari itu masih ada berapa hari? Dari 25 sampai 29 itu masih ada 4 hari. Maretnya ada berapa hari?
Maret itu ada 31 hari, April ada berapa hari? 30, Mei 31, terus Juni 30, Juli 31, Agustus. Nah, karena Agustusnya cuma sampai tanggal 17, berarti ini hanya ada 17 hari. Nah, sekarang kita jumlahkan. 4 tambah 31, 35. 35 tambah 30, 65. 65 tambah 31, 96. 96 tambah 31, 26. 126 tambah 31. 126 tambah 31, 157. 157 ditambah 17. 174. Berarti totalnya nanti hari yang dilewati dari setelah tanggal 25 sampai 17 Agustus itu ada 174 hari. Nah, karena di sini jadwalnya itu setiap pekan, makanya kita cek 174 hari itu ada berapa minggu. Berarti tinggal kita bagi ya. 174 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena satu minggu 7 hari. 174 bagi 7, 17 bagi 7, 2. 2 kali 7 itu 14, dikurang 3. 3 kali 7, oh maaf, salah. Ya benar, 7 kurang 4, 3. Turunkan 4, 34 bagi 7 itu berarti 4. 4 kali 7, 28, dikurang berapa ini? 14 kurangi 8 itu 6. Nah, meskipun di sini masih ada 6, 6 bagi 7 kan udah nggak bisa. Nah, di sini sisanya di sini nggak perlu kita bagi, nggak perlu kita bulatkan. Jadi cukup kita ambil hasil baginya. Sisanya nanti dibiarkan. Karena berarti nanti kan sisa harinya nggak akan full memenuhi kuota satu pekan. Berarti nanti belum masuk ke pekan berikutnya, belum masuk jadwal berikutnya. Jadi totalnya itu nanti ada 24 minggu. Nah, karena ada 24 minggu, berarti RT 20 akan memberi konsumsi sebanyak berapa kali? Nah, berarti kan ada 24 minggu nih. Terus RT berapa tadi? RT 20 itu memberi konsumsi setiap 6 minggu. Berarti mereka akan memberi konsumsi berapa kali? Ya, berarti 24 dibagi dengan 6. Nah, karena di sini tanggal 25 itu kan sudah ada nih. Di sini nggak masuk perhitungan tanggal 25-nya. Makanya ditambah 1 kali di tanggal 25 ini. Berarti 24 dibagi 6 itu hasilnya adalah 4. 4 tambah 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 5. Berarti nanti PKK RT 20 itu akan memberi konsumsi sebanyak 5 kali sampai tanggal 17 Agustus itu. Nah, berikutnya kalau anggarannya satu bungkus itu 12.000, maka biaya yang dikeluarkan berapa? Nah, di sini dari informasi lagi, PKK RT 20 itu setiap memberi konsumsi, setiap kali memberi konsumsi itu sebanyak 60 bungkus, sehingga tinggal kita kalikan 5, karena di sini 5 kali dikali 60 bungkus, dikali harga satu bungkusnya itu berapa? 12.000. Oke, 5 dikali 60 itu 300. 300 dikali 12 itu berarti 600.000. 3.600.000 atau sama dengan 3,6 juta. Sehingga kita peroleh jawabannya yang D. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sama seperti tadi, kita fokus melihat pertanyaannya terlebih dahulu. Kegiatan pembagian konsumsi secara serentak mulai tanggal 25 Februari, berapa nasi bungkus terbanyak yang disediakan oleh PKK salah satu RT tersebut? Nah, dari perhitungan sebelumnya kita peroleh tadi berapa minggu nih, agak kita geser ke atas biar masih kelihatan. Ternyata itu tadi dari tanggal 25 sampai 17 itu totalnya ada 24 minggu. Sekarang kita cek untuk RT 5. Itu berarti memberi konsumsi berapa kali tadi? Berarti untuk RT 5 itu 24 dibagi setiap 2 minggu ditambah 1 sama dengan berapa?
24 bagi 2, 12, 12 tambah 1 jadi 13. Nah, terus karena setiap kali memberi konsumsi itu sebanyak 10 bungkus, berarti ini jadi 13 dikali 10 sama dengan 130 bungkus. Sekarang kita cek untuk RT berapa lagi? 12. RT 12 itu setiap 5 minggu, berarti 24 dibagi dengan 5 ditambah 1. Prinsipnya sama kayak tadi ya, modelnya dipotong bukan dibulatkan, artinya komanya langsung diabaikan. 24 dibagi 5 itu sebenarnya 4,8. Cuman komanya langsung diabaikan, berarti di sini jadi 4 tambah 1 langsung 5 aja ya. 5 dikali setiap memberi konsumsi itu sebanyak 50 bungkus, berarti 5 dikali 50 sama dengan berapa tadi? 250. Nah, sekarang kita lihat RT 20. RT 20 kan tadi udah kita hitung berapa tadi? 24 bagi 6 tambah 1 sama dengan 24 bagi 6 itu 4 tambah 1 5 dikali setiap ngasih itu 60 bungkus sama dengan 300 bungkus. Nah, dari informasi ini berarti nasi bungkus terbanyak yang disediakan PKK 1 RT adalah berarti yang terbanyak yang mana? Yang ini ya, adalah 300 bungkus. Oke, bisa ya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini udah ganti cerita sekarang. Oke, kita lihat di sini sama seperti tadi ya. Kalau soal penalaran matematika, kita berusaha fokus ke pertanyaannya langsung. Yang ditanya luas ABC. Nah, kalau kayak gini ya terpaksa harus kita lihat dulu deh ini informasinya. Kita lihat-lihat dulu informasinya apa yang ada di sini. Diketahui segitiga ABC sama sisi. ABC sama sisi. Panjang CD setengah dari panjang BC. CD setengah dari panjang BC. Oke. Saya misalkan CD-nya X saja ya. Karena kalau yang saya misalkan X-nya BC nanti ada setengah-setengah kayak gitu agak ribet. Biar lebih mudah di sini X-nya berarti BC-nya ini 2X. Oke, terus apalagi di sini DF tegak lurus AB, DF tegak lurus AB dan AG sejajar DF. AG sejajar DF, oke. Amat seperti gambar, luas segi 4 AGDF adalah 27 akar 3. Segi 4 AGDF itu adalah 27 akar 3. Gimana ini caranya mencarinya? Jadi pertama kita ikuti aja alurnya, berarti di sini karena di sini segitiga ini ya sama sisi ya, berarti sudut B di sini nanti pasti 60 derajat. Oke, sedangkan kita perhatikan di sini segitiga BDF. Di sini perhatikan segitiga BDF ya nggak pas. BDF. Oke, perhatikan di sini dia siku-siku di sini ya. Nah, dari sini kita tahu BD itu adalah 3X, 2X tambah X ya. Terus karena di sini sudut DBF itu 60 derajat karena ABC itu sama sisi, sudut B-nya 60 derajat, berarti berlaku apa? Di sini cos 60 itu sama dengan BF per BD. Cos 60 itu berapa? Ya, cos 60 itu setengah, sehingga kita peroleh BF-nya itu 3 per 2X. Soalnya nanti kan kalau dibagi BF per BD biar jadi setengah. Terus kemudian FD-nya itu sama dengan 3 per 2 akar 3X. Terus karena BF-nya 3 per 2X dan AB-nya itu kan sama kayak BC, berarti AF-nya tinggal berapa? 1 per 2X. Nanti kalau ditambahkan kan jadi 2X. Nah sekarang yang diketahui apa? Luas segi 4 ADGF. AGDF, luas segi 4 AGDF itu 27 akar 3. Berarti dari sini kita bisa untuk mencari nilai X. Luas AGDF itu sama dengan apa? Setengah X dikali 3 per 2 akar 3X itu sama dengan 27 akar 3.
Sehingga kita peroleh di sini 3/4 akar 3 X kuadrat sama dengan 27 akar 3. Akar 3-nya kita coret dulu deh biar nggak ganggu. Oke. Sehingga kita peroleh X kuadratnya, salah nyoretnya kok 27. Yang dicoret akar 3. Sehingga X kuadrat itu sama dengan 27 dikali 4/3. Ini coret dulu, 3 dengan 27 9. 9 kali 4 berapa? Ya, X kuadratnya itu 36, sehingga X-nya kita peroleh 6. Berarti luas segitiga ABC berapa? Nah, segitiga ABC kan segitiga sama sisi. Dengan panjang sisinya itu 2X. Nah, karena panjang sisinya 2X berarti BC-nya itu sama dengan 2X, berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Salah satu rumus istimewa luas segitiga sama sisi itu sama dengan luas itu 1/4 dikali S kuadrat, sisi segitiganya itu 12 kuadrat akar 3. Berarti jadi berapa? 1/4 dikali 1/4 akar 3. Berarti berapa? 36 akar 3. Sehingga kita peroleh luasnya itu 36 akar 3 yang A ya. Bisa? Lanjut ke pertanyaan berikutnya, biasanya ceritanya sejenis nih. Oh iya, beneran kan ini ya. Oke, kita lihat di sini diketahui segitiga ABC dan seterusnya udah. Perbandingan luas segitiga AEF dengan AEDG. AEF dan AEDG. AEF berarti ini dengan AEDG. AEDG berarti yang ini ya, AEDG ya. Sini. Oke, perbandingan luasnya berapa? Nah, dari perhitungan yang sebelumnya kita peroleh di sini AF-nya tadi 3,5 X, iya kan ya? AF-nya setengah X. Iya, setengah X karena X-nya 6 berarti AF-nya di sini kita peroleh 3. Nah, terus karena di sini 3 berarti di sini 3 juga, terus AG-nya itu sama dengan apa tadi AG-nya? 3/2 akar 3X. 3/2 akar 3X, X-nya 6, 3/2 dikali 6 itu sama dengan 9. 9 akar 3. Terus di sini nanti juga 9, di sini nanti jadi 12 karena 2X, yang di sini jadi 3. Oke, terus yang ditanya apa ini? Yang ditanya luas segitiga AEF. Luas segitiga AEF. Nah, di sini kan sudutnya 60 derajat ini. Nih, sudutnya 60 derajat berarti FE panjangnya berapa? Tan 60 itu kan akar 3. Berarti FE itu sama dengan 3 akar 3. Di sini 3 akar 3 berarti yang di sini DE itu 6 akar 3. Nah, yang ditanya itu luas AEF dibanding luas AEDG. Berarti kita hitung aja pakai rumus luas AEF. Jadi kalau kayak gini jangan dicari satu-satu ya, langsung kita buat perbandingannya dibanding luas AEDG sama dengan, nah luas AEF itu berarti setengah dikali alasnya itu kita anggap 3 dikali tingginya 3 akar 3 dibanding dengan AEDG itu trapesium sama dengan setengah dikali atas tambah bawah 9 akar 3 tambah 6 akar 3 langsung aja ya, 15 akar 3 dikali dengan tingginya 3. Kita coret-coret dulu yang bisa dicoret. 3 dengan 3, setengah dengan setengah, akar 3 dengan akar 3 berarti jadi 3/15. 3/15 disederhanakan jadi 1/5. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 6. Oke, ceritanya masih sama kayak tadi ya. Oke, tadi kita peroleh di sini tadi 6. Oh, di sini 12.
Benar, berapa tadi di sini? Sini 6 ya. Oke, sini 12, di sini 6. Sini 12, di sini 9, sini 3, sini 6. Oke. Terus diketahui yang ditanya apa ini? Luas CDE 8/3. Luas CDE. Nah, untuk mencari luas CDE ini agak tricky nih ya. Berarti untuk mencari luas CDE itu sama dengan luas BDF gini ya, dikurangi dengan luas BCFE. Dikurangi dengan luas BCFE itu sama dengan luas ABC dikurangi dengan luas ABC dikurangi dengan AFE. Luas AFE. Oke. Berarti luas BDF berapa? Luas BDF. Di sini 9, tadi ini ke sini 9/3 ya, DF ya. DF-nya 9/3 sehingga kita peroleh luas BDF itu setengah kali 9 kali 9/3 gitu ya. Dikurangi luas ABC tadi berapa? Luas ABC tadi 36/3 dikurangi luas AFE. Luas AFE tadi setengah kali 3 kali 3/3. Berapa tadi? Setengah kali 3 kali 3/3. Oke, sehingga kita peroleh di sini 9 kali 9 81 per 2/3 dikurangi dengan 36/3. Nah, ini dikurangi min berarti jadi plus 9 per 2/3. Kita jumlahkan dulu 81 sama 2 yang sama 9 yang udah sama-sama per 2. 81 tambah 9 itu jadinya 90. 90 dibagi 2 itu jadi 45/3 dikurangi dengan yang ini 36/3. Jadi berapa? 45 kurangi 36? Ya, 9/3 ya. Oke, berarti kita peroleh P-nya itu sama dengan 9/3. Sehingga kesimpulannya apa? P-nya 9/3, Hi-nya 8/3, sehingga P-nya itu lebih besar daripada Hi. Lanjut ke soal berikutnya. Wah, udah ganti cerita lagi nih. Sebuah wadah berbentuk balok berukuran 4 x 10 x 14 diisi air sebanyak 220 cm3. Kemudian balok tersebut dimiringkan sehingga luas permukaan air dalam wadah tersebut semakin besar seperti gambar. Luas permukaan air KLMN. Berapa ini KLMN? Oke, karena di sini tingginya kan 14. Terus di sini 7 berarti sini 7 juga ya. Oke, berarti di sini 7, nanti volume air di sini harus berapa ini? 220 cm3. Nah, berarti dalam kondisi miring kayak begini. Oke, di sini 4, sini 7. Berarti dalam kondisi miring kayak begini, volumenya ini kan membentuk apa ini? Bangun apa? Bangun prisma. Nah, nanti kalau kita miringkan, kita anggap alasnya itu ADMN, ini sebagai alas. Ini sebagai alas. Ya, ini. Ini sebagai alasnya dan tingginya itu AB. Oke, berarti kita cari volume prisma itu sama dengan luas alas kali tinggi. Berarti alasnya berbentuk prisma, volumenya harus 220 cm3. Luas alasnya berarti di sini DM-nya kan belum ketahuan. AN-nya 7 berarti jadi saya kasih X dulu aja ya DM-nya biar gampang nulisnya.
Berarti jadi volumenya itu setengah dikali atasnya itu X ditambah bawahnya itu AN-nya itu 7 dikali dengan tinggi trapesiumnya itu 4 terus dikali lagi dengan tinggi prismanya itu 10. Nanti hasilnya harus jadi 220. Sehingga kita peroleh berapa ini? Coret dulu deh yang bisa dicoret. 2 dengan 4 ini jadi 2. Sama-sama dibagi 10 berarti kita peroleh 2 kali X jadi 2X plus 2 kali 7 sama dengan 14 sama dengan berapa? 22. Berarti kita peroleh 2X nya 22 dikurangi 14 itu 8 sehingga kita peroleh X nya sama dengan 4. Nah berarti kita tahu X nya di sini 4 sehingga kita cari panjang MN-nya dengan Pitagoras lagi nih. Kita tarik garis jajar dulu ke sini. Karena ini sejajar berarti di sini 4. Oh maaf. Oh ya benar, ini 4. Nah ini X-nya 4 kan berarti ke sini di bagian ini 4 juga. Karena AN 7 ini misalnya saya kasih P belum ada ya. NP itu berarti panjangnya 3. Nah, kita pakai triple Pitagoras 3, 4 itu nanti berarti ini kan siku-siku di sini 3, 4 pasangannya adalah 5. Sehingga kita peroleh MN-nya itu 5. Nah, dari sini kita bisa menentukan luas permukaan air KLMN itu berarti bentuknya kan persegi panjang nih meskipun kelihatannya kayak jajar genjang. Itu sebenarnya persegi panjang dengan MN-nya 5 dengan KN-nya itu sama dengan 10 sehingga luas permukaan KLMN itu sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50. Berarti jawabannya yang B ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini masih sama gambarnya. Oke, dari perhitungan tadi di sini kita dapat 4, di sini 7. Oke. Yang ditanya apa? Perbandingan volume balok yang kosong dan yang terisi air. Volume balok yang kosong dan yang terisi air. Nah, sekarang kita cari dulu nih volume yang penuh ini total semuanya berapa ini volumenya? Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 4 dikali 10 dikali tingginya berapa tadi? 14. Berarti berapa ini? 40 dikali 14, 560. Oke, volume penuhnya itu 560. Berarti volume kosongnya yang kosong itu sama dengan berapa? 560 dikurangi dengan yang diisi itu 220. Jadi berapa? 56 kurangi 22, 6 kurangi 2 itu 4, terus kemudian 5 kurangi 2 itu 3. 340. Berarti volume balok yang kosong dibanding yang terisi. Volume kosong dibanding volume isi sama dengan yang kosong itu 340 dibanding yang isi 220. Tinggal kita sederhanakan, ini nolnya coret dulu. Terus sama-sama dibagi 2, 34 bagi 2 itu 17 dibanding 22 bagi 2 itu 11. Jadi perbandingannya adalah 17 banding 11. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, udah ganti cerita lagi nih. Sama seperti tadi ya, kita lihat dulu yang ditanya apa ini. Berapakah sisa tinggi tabung yang tidak terisi pasir? Nah, berarti kita harus baca cerita nih. Sebuah bola dengan jari-jari R diisi dengan pasir sampai benar-benar penuh. Kemudian sebuah tabung tanpa tutup dengan jari-jari lingkaran alasnya dan atasnya sama dengan jari-jari bola dan tingginya sama dengan diameter bola. T sama dengan 2R atau R sama dengan setengah T seperti ditunjukkan dalam gambar berikut. Ini ceritanya agak kurang lengkap dikit ya. Ini maksudnya itu, ini kan diisi pasir nih awalnya. Bolanya diisi dengan pasir, lalu pasirnya di sini ditumpahkan ke tabung ini. Nah, berarti kira-kira berapa bagian dari tabung yang nggak terisi pasir? Caranya gimana? Pertama, kita cari di sini berarti yang kosong itu sama dengan volume tabung dikurangi dengan volume bola. Berarti ada berapa ini?
Yang kosong nanti volume tabung dikurangi dengan, gini aja deh. Kalau misalnya ini pasir yang di dalam bola dituangkan ke tabung, kira-kira nanti tingginya jadi berapa bagian, gitu aja ya. Oke, berarti nanti yang dimasukkan ke sini nanti volumenya sama dengan tingginya tabung. Berarti kan nanti ibaratnya naiknya setinggi ini. Nah, ini kan kita belum tahu nih tingginya bakalan seberapa kalau misalnya pasirnya ini kita tuang ke sini. Jadi kita kasih misal tingginya itu X terlebih dahulu. Nah, berarti volume bola ini sama dengan volume tabung ini sebatas dengan ketinggian X ini. Jadi gimana? Volume bola itu kan rumusnya 4/3 Pi dikali R pangkat 3 itu akan sama dengan volume tabung itu Pi dikali R kuadrat dikali T. Dengan tingginya itu adalah X seperti ini. Nah, dari sini ada yang sama kan ya? Jari-jari tabung dengan jari-jari bola kan sama. Di sini P dulu deh yang jelas sama. Terus kemudian di sini R pangkat 3 ini R pangkat 2 dicoret R pangkat 3 bagi R pangkat 2 tinggal R. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan apa? 4/3 R kayak begini. Jadi tingginya ini ke sini itu sama dengan 4/3 R. Sehingga bagian atasnya ini kalau full kan 2R. Bagian atasnya ini adalah yang belum terisi, kita kasih misalnya Y aja deh. Y itu bagian yang belum terisi, berarti Y itu sama dengan kalau full dari atas sampai bawah itu kan 2R. Dikurangi dengan 4/3 R. Jadi berapa? 2R itu 6/3. 6 dikurangi 4/3 R sama dengan 2/3 R. Jadi permukaan sisa tinggi tabung yang nggak terisi pasir itu ada 2/3 R. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih cerita yang sama. Yang ditanyakan apa? Perbandingan volume bola dan volume tabung. Berarti volume bola dibanding dengan volume tabung sama dengan volume bola itu kan 4/3 Pi dikali R pangkat 3. Dibanding dengan volume tabung itu kan Pi dikali R kuadrat dikali T. Cuman tingginya di sini itu kan sama dengan 2R kayak begitu. Sekarang tinggal kita coret-coret aja, ini Pi coret, terus kemudian R pangkat 3 dengan ini dicoret, sehingga perbandingannya tinggal, ini 4-nya sekalian deh, 2 dengan 4 ini jadi 2. Sehingga perbandingannya tinggal 2/3. Kok gampang nih, cepet nih ya, yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, udah ganti cerita lagi nih. Perhatikan tabel berikut. Nyatakan kebenaran 4 pernyataan berikut. Oke, gimana ini? Kita lihat pernyataan pertama, siswa laki-laki RBR lebih banyak dari siswa perempuan RBR. Benar apa salah? Nah, kita lihat di sini siswa RBR. Di sini yang laki-laki rata-ratanya 70, yang perempuan itu 75, laki-laki dan perempuan itu 74. Nah, kita pakai rumus rata-rata gabungan. Berarti di sini laki-laki gabungan perempuan. Laki-laki rata-ratanya itu 70, gabungannya 74, perempuannya 75. Kita lihat di sini ini ke sini selisihnya berapa? 70 ke 74 itu 4, 74 ke 75 itu 1. Nah, sifatnya di sini nanti 4 dikali rata-rata laki-laki, 4 kali kita anggap L itu sama dengan 1 dikali P, kayak begitu. Sehingga kita peroleh 4L sama dengan P. Kalau misal laki-lakinya itu sebanyak N, maka perempuannya itu jadi 4N. Berarti ini misalnya banyak laki-lakinya itu N, maka banyak perempuannya di sini nanti 4N. 4L sama dengan P. Kebalik. Ini yang laki-laki itu enggak ding, benar-benar. Berarti di sini N, di sini nanti 4N kayak begini ya.
Kalau laki-lakinya sebanyak N, perempuannya itu sebanyak 4N. Jadi dari sini siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Benar apa salah? Salah ya. Oke, sekarang kita lihat yang pernyataan kedua, siswa laki-laki CBC lebih banyak daripada siswa perempuan CBC. Ini kita anggap ini yang kelas RBR ya. Terus kemudian CBC-nya kita lihat laki-laki CBC lebih banyak daripada perempuan CBC. Kita lihat laki-laki gabungan perempuan, kita lihat yang CBC, mana yang CBC. Oke, CBC itu laki-lakinya 80, gabungannya 83, perempuannya 89. Berarti sama seperti tadi, kita lihat di sini 80 ke 83 itu 3, 83 ke 89 itu 6. Artinya apa? Di sini nanti kalau di CBC itu 3 dikali laki-laki itu sama dengan 6 dikali perempuan, atau laki-laki itu sama dengan 2 kali perempuan. Oke, berarti kalau misal ya udah deh, biar begini dulu kita cek. Siswa laki-laki CBC lebih banyak daripada siswa perempuan. Laki-laki sama dengan 2 kali perempuan CBC. Berarti benar ya pernyataan kedua ya. Oke, terus pernyataan kedua, siswa laki-laki RBR lebih banyak daripada siswa laki-laki CBC. Sekarang kita lihat RBR banding CBC ya. Kita lihat laki-laki RBR gabungan sama CBC. Laki-laki RBR rata-ratanya 70, terus RBR sama CBC itu 78, CBC-nya itu 80. Kita lihat selisihnya berapa ini? 70 ke 78 itu 8, 8 ke 80 itu 78 ke 80 itu 2. Sehingga dari sini geser dikit ya. Sehingga dari sini kita peroleh 8 kali laki-laki RBR, 8R sama dengan 2C. Saya taruh sebelahnya aja. 8R sama dengan 2C atau 4R itu sama dengan C. Nah, berarti siswa laki-laki RBR lebih banyak daripada CBC. Benar apa salah? 4R sama dengan C. Kalau RBR-nya itu sebanyak 4N, sebanyak ini ya, N, maka CBC-nya itu 4N. RBR-nya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Berarti ini salah ya, yang ketiga. Terus berikutnya apalagi di sini, siswa perempuan RBR lebih banyak dari siswa laki-laki CBC. Nah, dari sini kita hubungkan ya di sini. Kalau misalnya RBR-nya, laki-laki RBR-nya itu N, maka CBC-nya itu 4N ya. Kebetulan udah cocok, di sini 4N banyak CBC-nya. Nah, terus di sini hubungannya laki-laki sama perempuan CBC. Laki-laki itu 2 kali perempuan. Kalau laki-lakinya 4N berarti perempuannya di sini nanti jadi 2N. Oke, nah dari sini siswa perempuan RBR lebih banyak daripada laki-laki CBC. Benar apa salah? Perempuan RBR itu 4N, laki-laki CBC itu ada 4N juga, sehingga pernyataannya salah. Harusnya sama ya. Sehingga pernyataan yang benar ada berapa? Ada 1, 2, 1 doang ya yang benar ya. Hanya ada 1 pernyataan yang benar. Oke, sampai sini ada yang bingung? Enggak ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut yang tadi. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya langsung. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nilai rata-rata ulangan matematika siswa RBR dan CBC perempuan. Nah, dari soal sebelumnya tadi kita peroleh di sininya tadi N, di sini 4N, di sini 4N juga, di sini 2N. Berdasarkan informasi diberikan hubungan antara kuantitas P dan Q. Rata-rata ulangan siswa
matematika siswa RBR dan CBC perempuan. RBR perempuan dengan CBC perempuan. Berapa berarti? Rata-ratanya sama dengan 4N dikali 75 ditambah 2N dikali 89 dibagi dengan 4N plus 2N. Jadi berapa? 4N kali 75, 75 kali 4 itu 300 N ditambah 2N kali 89. 89 kali 2 16 berapa? 178 ya. 178N dibagi dengan 6N. Jadi berapa? 300 tambah 178 478N dibagi dengan 6N. N-nya coret berarti 478 dibagi 6 berapa? 47 dibagi 6 itu 7. 58 dibagi 6 47 bagi 6 berarti 7. 42 5 58 itu 9. Terus habis itu 79 koma ya. Pokoknya P-nya itu 79, sekian. Sehingga dari sini kita bisa menentukan hubungannya apa ini berarti. Meskipun kita belum tahu berapa tepatnya, berarti dari sini kita tahu apa hubungannya. Ya, P-nya itu lebih kecil dari H. Kok nggak ada? Oh ya, H lebih besar dari P. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Masih sama ya. Jika banyak seluruh siswa perempuan adalah 30, maka probabilitas mendapatkan seorang siswa perempuan adalah siswa CBC. Nah, sama kayak tadi ya, di sini tadi N, di sini 4N, di sini 4N, di sini 2N. Oke, mendapatkan seorang siswa perempuan adalah siswa CBC. Kita lihat siswa perempuan sebenarnya nggak tahu 30-nya juga nggak apa-apa. Kita hitung dalam bentuk N saja. Siswa perempuan CBC itu adalah 2N dibagi dengan probabilitas banyak seluruh siswa perempuan 30. Probabilitas mendapatkan seorang siswa perempuan adalah siswa CBC. Berarti dibanding dengan semua siswa perempuannya. Semua siswa perempuannya berapa? Oh, dibanding semua siswanya. Semua siswanya berarti kan ditambah N tambah 4N tambah 4N tambah 2N. N tambah 4N 5N ditambah 4N 9N tambah 2N itu sama dengan 11N. Berarti sama dengan peluangnya ya 2/11. Kayak begini. Kalau misalnya mau dihitung dalam bentuk jumlah nanti juga sama aja endingnya. Kalau di sini ini ya, untuk pembanding kalau kita mau ngitung pakai jumlahnya, di sini berarti total siswa perempuannya itu adalah 30. Nah, perempuannya kan 30. Berarti yang merupakan siswa RBR itu berarti kan 4N dibagi dengan 4N plus 2N, atau pakai ini aja deh. Perempuannya kan berarti 4N plus 2N itu sama dengan 30. 6N sama dengan 30 berarti N-nya sama dengan 5. Kalau kita hitung jumlahnya di sini berarti N-nya kan 5, 4N 4 kali 5 20, 4N 4 kali 5 20, 2N 2 kali 5 berarti 10, kayak begini ya. Nah, kalau kita hitung peluangnya pakai ini, yaudah kita anggap kita hitung pakai ini. Peluang kejadian A itu sama dengan banyak perempuan siswa CBC. Siswa CBC yang perempuan itu ada 10 dibanding dengan semuanya 5 tambah 20 25 tambah 20 45, 45 tambah 10 55 sama dengan 10/55, sama-sama dibagi 5 jadi 2/11. Jadi dihitung dalam bentuk N maupun dalam bentuk angka nanti endingnya sama saja, dapatnya 2/11. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan tabel harga berikut. Disajikan daftar harga minyak goreng di swalayan. Oke, seperti tadi ya. Nah, jangan sampai terkecoh. Kita lihat berapa rasio harga minyak Yow di Indomaret dengan
di Gamma MIDI setelah berlaku diskon. Berarti kita lihat Gamma MIDI minyak Yo berarti 30%, di sini 80.000. Oh iya. Kita lihat dulu estimasi harganya, kita cek dulu yang gampang nyarinya. Kalau diskonnya ini dulu 25%, ini harganya 60.000, diskon 25% berarti seperempatnya 15.000. Di sini harganya jadi 45.000, kita kasih tanda aja. Terus di sini nanti setiap 10% itu 6.000, kalau 5% itu 3.000. Jadi setiap diskonnya nambah 5%, maka harganya berkurang 3.000. Berarti di sini nanti 42 berkurang 3.000 jadi 39. Ini harganya nambah 3.000 berarti jadi 48. Oke, biar nanti lebih gampang ngitungnya ya. Terus kalau yang 80.000 nanti diskon 25%, itu berarti dapat potongan 20.000, seperempatnya berarti jadi 60.000. Nah, nanti setiap nambah 5% potongannya berarti nambah 4.000 ya. Berarti di sini kalau 25% itu 60, kalau 30% dikurangi 4.000 jadi 56, 35% nambah 4.000 berarti jadi berapa? 56 kurangi 4, 52, 60% tambah 4.000, ini 60.000 tambah 40.000 jadi 64.000. Oke, gambaran harganya setelah diskon itu seperti ini ya. Nah, sekarang berapa rasio minyak Yo di Indomei? Mana Indomei? Indomei ya maksudnya. Minyak Yo di Indomei, kita tandai deh. Minyak Yo di Indomei, berarti yang ini dibanding dengan Gamma MIDI mana? Gamma MIDI ini minyak Yo di Gamma MIDI, berarti di sini ya, setelah di diskon. Berarti Yo banding Gamma MIDI sama dengan Yo-nya itu 60 banding Gamma MIDI-nya itu 56. Disederhanakan, sama-sama dibagi 6 jadi 10 banding Yo di Indomei dengan Gamma MIDI 60 dengan 56. Oh iya, nggak bisa ya dibagi ini ya. 60 dibagi 4 jadi 15, 56 dibagi 4 jadi 5 bagi 4 itu 1, 14. Berarti perbandingannya 15 banding 14. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Disajikan daftar harga, nah ini dan seterusnya. Kita lihat soalnya langsung aja. Suatu ketika minyak goreng langka dan Bu Ina ingin membeli untuk disimpan. Jika ia memiliki uang belanja sebesar 160.000 untuk membeli minyak dan ingin dibelanjakan seluruhnya tanpa sisa, maka kombinasi merek minyak yang tepat adalah, nah kita lihat tadi yang udah kita hitung harganya masing-masing. Udah taruh aja lah sekalian. Set. Nah, taruh di sini berarti harganya masing-masing adalah ini ya. Yang kelewat berarti di sini 48. Oke, dari perhitungan sebelumnya, jadi kita peroleh seperti ini ya tadi ya harganya ya. Setelah didiskon masing-masing harganya seperti ini. Nah, sekarang kita cek di sini. Dua minyak di Gamma Mart, kita lihat di Gamma Mart, dua minyak Mai di Gamma Mart. Minyak Mai di Gamma Mart berarti harganya setelah diskon ini, dan satu minyak Yo di Gamma Mart berarti setelah diskon jadi segini. Berapa ini total harganya? Kita cek. 2 dikali 39.000 ditambah 64.000. Ini udah kelihatan sebenarnya. 2 kali 39 itu belakangnya 8 tambah 64 itu 8 sama 4 belakangnya 2.
pasti nggak akan pas 160.000. 2 kali 39 itu sama dengan 78 tambah 64, jadi berapa ini? 7 tambah 6, 13, 142 ya. Nggak cocok ya. Sekarang kita cek yang kedua, satu minyak Mai di Indojuni. Minyak Mai di Indojuni mana? Minyak Mai Indojuni, minyak Mai itu 48, terus kemudian 2 minyak Yo di Indomei. Indomei minyak Yo. Ini ya. Oke. Berarti berapa ini? 1 minyak Mai. 1 minyak Mai berarti 48 ditambah 2 Yo di Indomei. Indomei 2 berarti 2 kali 60. Udah jelas enggak ya? Ini 48 tambah 120 sama dengan 168. Padahal duitnya 160 doang. Oke, 2 minyak Mai di Indojuni. Indojuni minyak Mai. 2 minyak Mai berarti 2 kali 48 ditambah 1 minyak Yo Gamma Mart. Gamma Mart Yo. Ditambah 1 kali 64. Jadi berapa ini? 2 kali 48, 96 tambah 64 sama dengan berapa? 160. Berarti ini ya yang pas ya. Nah, berarti dapat yang C ya. Nanti kalau masih penasaran yang lain coba dicek, nanti pasti nggak ada yang cocok, hanya C saja yang cocok. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, masih cerita yang sama. Oke, berarti tadi harganya seperti ini. Oke, tadi kita hitung harganya masing-masing seperti ini. Nah, pada tanggal 13 Juni, Bu Ina dan Bu Rosi berbelanja swalayan Indomie bertepatan dengan tanggal ulang tahun mereka berdua. Sehingga pada saat itu Bu Ina dan Bu Rosi berbelanja mendapatkan tambahan diskon. Bu Ina membeli 15 liter minyak Mai dan 20 liter minyak Yo hanya membayar 332.000, sedangkan Bu Rosi membeli 25 liter minyak Mai dan 10 liter minyak Yo dengan 292.000. Oke, sekarang nah di sini ada 4 pernyataan ya. Agak kita kecilkan, ternyata ada cuman banyaknya doang ya. Oke, kita lihat informasi yang penting saja di sini. Oke, kita lihat di sini Bu Ina memberi 15 liter minyak Mai dan 20 liter minyak Yo. Karena di sini harga per 5 liter berarti kalau 15 liter itu 3 kali, kita anggap M itu harga per 5 liter. Kalau 15 liter kan berarti 3M ditambah 20 liter itu berarti harga minyak Yo. Y itu harga per 5 liter. Kalau 20 liter itu sama dengan 4Y. Itu ternyata sama dengan berapa tadi? 15 liter Mai, 20 liter Yu itu 332.000. Saya tulis dalam bentuk 332 aja ya, ini artinya dalam ribuan. Sedangkan Bu Rosi membeli 25 liter minyak Mai, berarti kalau 25 liter itu anggap aja jadi 5 kemasan minyak Mai ditambah 10 liter minyak Yo, berarti 10 liter itu hanya ada 2 kemasan. Berarti harganya 292.000, 292 aja. Habis itu biar bisa kita cari harganya masing-masing, kita eliminasi dulu. Oke, yang ini atas kali 1, bawah kali 2 berarti jadi berapa? 3M plus 4Y sama dengan 332 kali 2, 10M plus 4Y sama dengan 292, 29 kali 2 itu 584. Kalau kita kurangkan berarti jadi berapa ini? 3 kurangi 10 jadi 7M sama dengan min ya ini ya. 4 kurangi 2, 2, 8 kurangi 3, 5, 5 kurangi 3, 2, min 252. Sehingga M-nya itu sama dengan 252 bagi 7, 25 bagi 7, 3, 42 bagi 7, 6. Sehingga satu paket minyak M-nya itu jadi minyak Mai di toko mana tadi? Mana tadi?
Indomie. Di Indomie minyak MAI-nya jadi 36.000, sedangkan minyak YO-nya berarti Y kita masukkan ke salah satu. 5 kali 36 itu 180. 180 plus 2Y sama dengan 292. 2Y sama dengan 292 kurangi 180. 2 1 berarti Y-nya sama dengan 56. Berarti minyak U-nya jadi 56.000. Nah, dari sini kita tahu nih, tambahan diskonnya berapa? Minyak MAI-nya itu dapat tambahan diskon untuk minyak MAI. Tambahan diskon minyak MAI di swalayan Indomie adalah 40%. Benar apa salah? Nah, dari informasi yang diberikan, diskon setelah didiskon harganya menjadi 36.000 minyak MAI. Minyak MAI itu di Indomie awalnya berapa ini? Kita tandai deh. Indomie, semuanya ada di swalayan Indomie. Awalnya 60.000 jadi 36.000. Berarti diskonnya berapa? Tambahan diskonnya nggak bakalan nyampe 40% ya, karena di sini hanya tambahan diskon. Tambahan diskonnya itu berarti 6.000 itu 10% tambahan diskonnya. Berarti yang di sini yang pertama salah. Yang kedua, diskon minyak YO di swalayan Indomie berarti U itu jadi berapa? U-nya jadi 56. Diskon minyak U di swalayan Indomie menjadi 30%. Kalau 56.000 berarti jadi diskonnya berapa? 24.000, 24 per 80 itu 30%. Berarti yang kedua ini benar. Jadi berapa tadi? 30% ya. Yang ketiga, tambahan diskon minyak MAI lebih besar daripada diskon minyak U. Minyak MAI tambahan diskonnya berarti berapa ini? Minyak MAI awalnya diskonnya 30%. Minyak MAI itu 30% menjadi 40%. Berarti di sini plus 10%. Sedangkan minyak U itu 56 tadi 30, awalnya 25 jadi 30 plus 5%. Berarti minyak U-nya. Jadi kesimpulannya tambahan diskon minyak MAI 10% itu lebih besar daripada diskon minyak U. Benar ya? Oke, berikutnya diskon minyak MAI dan minyak U di swalayan Indomie setelah ditambahkan adalah sama. Diskon minyak MAI dan minyak U di swalayan Indomie setelah ditambahkan diskon minyak MAI dan minyak U di swalayan Indomie setelah ditambahkan. Diskon minyak MAI dengan minyak U di swalayan Indomie setelah ditambah. Gini ya bacanya ya. Berarti kalau minyak MAI itu awalnya berapa itu 30 dengan U setelah ditambah. U setelah ditambah 25 tambah 5 jadi 30, berarti benar ya. Jadi pernyataan yang benar ada berapa di sini? 1, 2, 3. Sehingga ada 3 pernyataan yang benar. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Masih tabel yang sama. Jika tambahan diskon minyak MAI dan minyak U yang didapat di swalayan Indomie juga berlaku di swalayan Indojuni. Indomie berlaku di Indojuni. Berarti di sini minyak MAI-nya tadi bertambah 10%, Indojuni bertambah 5%. Kayak begini ya. Maka untuk pembelian 10 liter minyak MAI dan 5 liter minyak U. Tadi harganya jadi berapa tadi? Awalnya jadi segini ya masing-masing ya. Oke, karena di sini diskon di Indojuni untuk minyak MAI jadi 30%. Kalau diskonnya 30%, di sini harganya jadi berapa? Ya, berubah jadi 42.000. Sedangkan di Indojuni jadi 40%. Nah, kalau diskonnya 40% berarti harganya berkurang lagi. Kalau bertambah 5% harganya berkurang 4.000. Berarti 52 dikurangi 4 jadi 48.
Sehingga harga minyak setelah diskon, kalau diskon tambahannya ini berarti nanti di minyak Mei harganya jadi 42.000, minyak U jadi 48.000. Sehingga dari sini kalau dia untuk pembelian 10 liter minyak Mei dan 5 liter minyak U. Kalau 10 liter itu kan 2 kemasan. 2 dikali 42 Mei ditambah 5 liter berarti satu kemasan. Satu kemasannya harganya 48.000. Berarti 2 kali 42 itu 84 tambah 48 berapa? 4 tambah 8 itu jadi 2, 132. 132.000. Oke, bisa ya? Lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Wow, ini balik lagi ke cerita yang pertama ini. Oke, kegiatan pemberian konsumsi secara serentak dimulai tanggal berapa kalikah sampai tanggal 17 Agustus 2024 PKK RT 5 menyediakan konsumsi. Tadi sampai tanggal 17 Agustus itu total ada 24 minggu. Oke, dari 24 minggu berarti PKK RT 5. RT 5 tadi udah dihitung ya sebenarnya. Berapa tadi? RT 5 itu setiap 2 minggu sekali. Berarti jadi 24 dibagi 2 ditambah 1. 12 tambah 1 sama dengan 13. Berarti tadi berapa? Sebanyak 13 kali. Oke, jawaban uraian di sini ya 13-nya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga gambar yang tadi ya. Biasanya isiannya itu ngumpul. Oke, diketahui segitiga ABC sama sisi dan seterusnya. Yang ditanya, apabila garis EF membagi segitiga ABC menjadi 2, EF membagi ABC menjadi 2 bagian, maka luas segi 4 BCEF. BCEF. Nah, tadi kan ukurannya di sini 12, di sini tadi berapa? 6, di sini 9, di sini 3. Luas segitiga BCEF. Berarti sama kayak luas BCEF itu sama dengan luas ABC. ABC dikurangi dengan luas AFE. Oke, luas ABC tadi udah dicari. Berapa tadi luas ABC? 36 akar 3 dikurangi luas AFE. Oh, sebentar. Yang ditanya luas BCEF sama dengan titik-titik kali luas AEF. Maaf, kurang lengkap baca soalnya. Luas segi 4 BCEF berapa kali luas segitiga AEF? Berarti ya udah tetap kita cari deh BCEF-nya sama dengan luas ABC dikurangi luas AFE atau AEF aja biar sama. Oke, luas AEF-nya itu sama dengan berapa tadi? 3 dikali setengah kali 3 kali 3 akar 3 begini ya. Sama dengan 36 akar 3 dikurangi 9 per 2 akar 3. Sama dengan 72 dikurangi 9 itu berapa? 63 per 2 akar 3. Oke, berarti kita bandingkan luas BCEF dibanding dengan luas AEF. Sama dengan BCEF itu 63 per 2 akar 3 dibanding dengan BCEF 9 per 2 akar 3. Oke, yang sama kita coret dulu, oh sebentar, ini duanya dulu aja yang kita coret, tinggal 63 bagi 9 berapa? 63 bagi 9 itu 7, sehingga luas BCEF itu sama dengan 7 kali luas segitiga. Oke, lanjut berikutnya. Perhatikan tabel, jika banyak siswa CBC adalah 30 orang. CBC adalah 30 orang. Tadi kita hitungannya RBR di sini nanti N, sini 4N, terus di sini berapa tadi?
4N juga, di sini 2N ya. Jika banyak siswa CBC 30 anak, CBC-nya itu 30 anak, berarti 4N plus 2N sama dengan 30, 6N sama dengan 30, berarti N-nya sama dengan 5. Maka banyak siswa CBC laki-laki, CBC laki-laki, berarti 4N ya. 4N sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Sehingga kita peroleh siswa laki-laki CBC-nya adalah 20. Oke, akhirnya kelar juga ya ini ya, udah selesai. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita cukupkan dulu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.